Bro dan sis, selamat dan salam sukacita. Jumpa kembali dalam acara renungan pembawa sukacita dengan saya, Bro Martinus Sartono. Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Agustus 2022, saya mengajak Bro dan sis untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Perikop bacaan pada hari ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Renungan saya beri tema bukannya soal minyak. Ayat yang mengesan bagi saya adalah ayat 6 yang berbunyi, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Bro dan sis, sebagai pengantar renungan, sewaktu mendengar berita duka, jantung seperti berhenti sejenak. Betulkah ia meninggal? Bagaimana mungkin? Kemarin kita masih asik ngobrol, bahkan sempat bikin rencana mau join berusaha. Sekarang sudah dipanggil Tuhan. Orang lalu merasa kecil, lemah, sepertinya tidak lagi dapat menguasai jalan hidupnya, apalagi nyawanya. Tanpa sadar bertanya pada diri sendiri, bagaimana kalau itu terjadi pada diriku? Cerita yang disuguhkan Matius juga memaksa orang berbuat begitu tentang 10 gadis yang bertugas menyongsong temanten. Sekali lagi dapat kita baca dalam Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Tentu tidak baik buru-buru menyalahkan temanten dalam cerita ini. Mengapa datang malam-malam, bahkan terlambat, tidak tepat pada waktunya? Atau salahnya panitia atau tuan rumah tidak menyediakan jerigen yang berisi minyak? Ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi yang aktual pada waktu itu. Cerita ini tentang kebiasaan di Palestina mengenai kepergian pengantin pria ke rumah pengantin wanita untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan ayahnya mertua. Ketika pengantin pria kembali dengan pengantin wanita ke rumahnya sendiri, pesta perkawinan segera dimulai. Para pengiring diharapkan menyongsong sang pengantin pria dan wanita ketika mendekati rumahnya. Para gadis yang menyongsong atau yang menantikan datangnya sang temanten agung harap-harap cemas menyelimuti kehidupan iman mereka. Saat inilah datangnya kerajaan surga atau mudahnya datangnya Kristus sendiri. Dalam saat tidak menentu,
orang bisa kelewat bingung, yaitu tidak kerja atau tidak berbuat apa-apa, atau malahan menggunakan waktu tersisa seefektif mungkin. Maka lewat sabda Yesus sendiri, Matius mengingatkan apa yang harus dibuat orang. Jangan adem ayem, juga jangan enak-enak lelap, tapi berjaga-jagalah, selalu siap, waspada, menjaga kemungkinan, atau sedia payung sebelum hujan. Dalam bahasa Jawa, sing waspada lan ngati-ati. Orang zaman sekarang sukar membayangkan masa penantian semacam begitu. Pikiran, perhatian, konsentrasi tersita untuk masa kini, atau kalau buat masa depan, terjaminnya hari tua sampai anak cucu. Hanya kalau kebetulan ada orang dekat yang meninggal mendadak, orang berpikir tentang yang satu itu. Namun maksud cerita penginjil lebih jauh dari hanya sekedar supaya orang menyiapkan kematian yang baik, atau istilahnya bisa masuk bersama si mempelai ke ruang perjamuan. Yesus inginkan adanya sikap tertentu, yaitu keadaan hati yang mencerminkan iman mendalam bahwa hidup ini mengandung suasana tertentu, menantikan datangnya kebahagiaan sejati, tulen, benar-benar, bukan hanya semasa atau sewaktu saja, yaitu kebahagiaan yang tidak bakalan datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dan diperjuangkan seperti wanita yang dikatakan bijaksana, yang berinisiatif bawa kaleng isi minyak. Dalam kaitannya ini, yang disebut bahagia, ya si mempelai itu sendiri atau Yesus Kristus itu sendiri. Manakala orang dapat selalu berdekatan atau bersama dengan Kristus, bergaul mesra dan intim hingga sudah merasa terpuaskan olehnya, lalu tidak butuh apa-apa lagi. Namun sebelum sampai taraf demikian, waktu penantian masih harus berjalan. Kita tidak tahu kapan titik akhirnya buat kita masing-masing. Bro dan sis, sebagai pengalaman dalam hidup saya yang sederhana, sejak saya tugas di pedalaman Kalimantan Barat, kalau mau ke stasi dan bahkan sampai sekarang, kalau mau bepergian keluar rumah, jas hujan selalu ada di sepeda motor. Pernah ada teman bilang, kemarau-kemarau kok bawa jas hujan. Prinsip saya selalu siap kapan datangnya hujan, bila baru dalam perjalanan, sebab datangnya hujan bisa secara tiba-tiba. Begitu juga saya kalau mengawali hari baru dan lebih-lebih mau berpergian, saya selalu berpasrah,
menyerahkan pada kuasa ilahi dan juga dalam kerahimannya. Sebagai bahan refleksi, andaikan titik itu datang seperti siapakah saya ini? Apakah saya seperti gadis yang cerdas atau gadis yang dungu? Apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dekatkanlah kami anak-anak-Mu dengan diri-Mu, supaya kami dapat semakin mengenal-Mu. Biar kami dapat selalu tinggal di dalam dan bersama-Mu, melaksanakan kehendak kegiatan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam, salam sukacita. Amin.